Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita tidak hanya membahas satu emiten saja. Kita ketahui market pasar keuangan hingga pasar saham Indonesia akhir-akhir ini memang cukup membosankan ya, apalagi sepanjang 2024 indeks harga saham gabungan atau IHSG kita sudah melemah di atas lebih dari 2%. Nah, sekarang kan memasuki bulan Januari. Biasanya ada beberapa musim yang terjadi di pasar saham Indonesia seperti ada January Effect, kemudian ada Sell in May and Go Away, dan juga hingga window dressing. Nah, sekarang kita memasuki periode Januari. Tapi apakah akan ada January Effect di tahun ini? Yuk kita akan membahasnya di slide di samping saya. Tapi sebelum membahasnya lebih lanjut, mungkin kita flashback dulu ya di tahun 2024. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat di chart di samping saya, ini adalah chart IHSG, di mana di sepanjang Januari hingga Desember 2024 atau sepanjang 2024, IHSG mengalami koreksi hingga 2,65%. Jadi kalau kita perhatikan memang penurunan IHSG tentu saja didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, oleh ketidakpastian politik ya, kita ketahui di tahun 2024 adalah tahun pemilihan umum presiden, kemudian juga ada legislatif hingga dan juga pemimpin daerah. Kemudian selain itu juga memang kondisi makroekonomi di tahun 2024 juga cukup tidak stabil ya, terutama di Indonesia sendiri juga memang belum memenuhi target hingga 5% ya kalau kita perhatikan. Dan juga tentu saja era suku bunga yang masih cukup tinggi tentu saja mendorong penurunan beberapa sektor. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa melihat kinerja IHSG selama beberapa tahun ke belakang. Ya, kalau kita perhatikan dari tahun 2016 di sini ya untuk kinerja dari indeks harga saham gabungan kita, kalau kita perhatikan memang 2024 ini cukup buruk ya, turun 2,65%. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 di 2,54%, namun tidak lebih buruk di tahun 2020. Kita ketahui memang tahun 2020 ada tahun COVID ya, jadi wajar saja jika penurunnya 5%. Cuman kalau kita lihat dari 3 tahun ke belakang, 2021, 2022, 2023 konsisten mencatatkan pertumbuhan IHSG atau kenaikan, namun sayangnya tahun 2024 justru tidak sejalan. Kalau kita perhatikan pada secara arus dana asingnya di tahun 2024 itu justru sebenarnya mencatatkan inflow yang cukup baik ya. Kalau kita perhatikan sekitar 16 triliun rupiah. Sementara di tahun 2023 justru mengalami outflow sebesar kalau kita lihat di situ sekitar 6 triliun rupiah. Tapi secara kinerja IHSG justru lebih baik tahun 2023. Jadi kalau kita lihat untuk dana arus asing di sepanjang 2024, di mana memang untuk di pasar reguler untuk outflow-nya memang cukup besar atau sekitar 28,72 triliun rupiah, dan untuk di pasar tunai dan negosiasi juga cenderung lebih besar yaitu mencapai 44,7 triliun rupiah. Nah, kemudian selain dari kinerja IHSG dan juga arus dana asing, kita selanjutnya juga bisa melihat peluang January Effect. Ya, kita ketahui memang terdapat beberapa alasan ya kenapa sih arus dana asing tersebut di tahun 2024 terus mengalir deras keluar. Jadi memang salah satunya kalau kita lihat di tahun 2024 kan ada pemilihan presiden juga di Amerika Serikat, dan sayangnya memang Donald Trump yang justru menang. Kita ketahui kalau kita flashback di masa pemerintahan Donald Trump di tahun Januari 2017 hingga Januari 2021 memang pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat cukup baik ya, apalagi setelah pasca COVID. Kemudian kalau kita lihat juga memang ada beberapa tantangan di mana kita ketahui Trump sedang membuat beberapa tarif impor terutama untuk negara-negara di wilayah Asia juga cukup tinggi, sehingga hal ini mendorong tentu saja akan ada pengurangan ya atau pengurangan dari perdagangan dari Asia sendiri. Kemudian memang selama di bawah kepemimpinan Trump biasanya ekonomi AS tumbuh cukup signifikan. Sehingga tahun 2024 merupakan pasar yang baik untuk pasar keuangan dan juga pasar saham Amerika Serikat. Nah, tapi harapannya nanti di bulan Januari ini merupakan momen yang cukup baik untuk pasar saham Indonesia. Jadi kalau di sini di samping saya di sini ada data ya track record
untuk pergerakan Januari selama 10 tahun terakhir dari 2014 hingga 2024 ya kita lihat ya, karena secara year to date 2025 masih turun di bawah 1%, di mana dari 2014 ke 2024 memang lebih didominasi dengan penguatan. Nah harapannya setelah tahun 2023 Januarinya turun, Januari 2024 turun, harapannya tahun 2025 kita bisa menyambut Januari efek, karena mengingatkan juga pasar sudah cenderung boring ya, karena kita memang masih belum merasakan cuan yang cukup maksimal di sepanjang 2024. Nah kemudian kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya Januari effect? Ya, jadi kalau di sini teman-teman melihat ada beberapa faktor yang bisa kita perhatikan untuk memanfaatkan momen mencari cuan di bulan Januari. Nah, jadi biasanya yang pertama, di setiap akhir tahun biasanya beberapa perusahaan membagikan bonus kepada karyawannya. Nah, biasanya di sini terdapat analisa bahwa bonus tersebut bisa dibelikan saham sehingga dari pembelian atau transaksi tersebut bisa meningkatkan harga saham tersebut. Kemudian biasanya di akhir tahun atau di awal tahun juga ada rebalancing portofolio yang dilakukan oleh manajer investasi, apalagi terutama di Desember kan kemarin kita nggak jadi window dressing ya. Banyak saham yang turun, harapannya kemarin rebalancing porto bisa membeli saham-saham yang sudah cukup dalam dan bisa mengalami perbaikan kinerja harga saham di Januari. Kemudian kalau kita lihat di mana biasanya pada akhir tahun investor melakukan penjualan saham untuk mengurangi biaya pajak nih yang berhembus terhadap penurunan harga saham. Namun banyak juga investor yang membelinya kembali di awal tahun dengan harga yang murah, mengingat Desember kemarin kita nggak jadi window dressing. Tentu saja dengan harga yang murah kemudian dilakukan aksi pembelian, harga saham tersebut bisa berpotensi naik. Kemudian di sini juga memang ada optimisme dari investor terutama di tahun 2025 ini. Jadi kita ketahui bahwa di mana target pertumbuhan ekonomi dari 5 hingga 5,2% di tahun 2025 dengan inflasi sekitar 2,5%. Nah harapannya target tersebut bisa tercapai ya, karena mengingat memang masih terdapat insentif-insentif terutama di beberapa sektor, salah satunya ada sektor properti, otomotif, kemudian juga ada program makan siang gratis yang tentu saja bisa mendongkrak sektor consumer goods. Nah untuk yang terakhir, di mana kemarin pada akhir tahun beberapa saham perbankan dan juga energi bagi-bagi dividen. Nah biasanya dari pembagian dividen tersebut investor digunakan untuk membeli saham. Tentu saja harga saham tersebut bisa naik jika memang dilakukan pembelian secara rutin. Nah untuk selanjutnya, bagaimana sih untuk menentukan strategi investasi di Januari effect? Ya, yang pertama pastinya yang perlu investor lakukan adalah melakukan pembelian saham dengan harga semurah mungkin, karena mengingat di Desember sudah diskon cukup besar ya. Kemudian melakukan pembelian pada akhir Desember kemarin atau di awal Januari, apalagi memang sekarang masih banyak saham-saham yang bagus tapi justru harga sahamnya turun seperti saham-saham perbankan. Kemudian kita melakukan perluasan investasi atau diversifikasi. Jadi jangan hanya memilih satu saham atau satu sektor saja, tapi kita harus menyebar ke beberapa saham atau beberapa sektor agar kita tahu nih mana kira-kira yang akan jalan lebih dulu. Kemudian tentu saja menjaga dana cadangan, jadi dana cadangan ini bisa saja kita melakukan dollar cost averaging, jadi membeli bukan all in ya, tapi kita membeli secara bertahap. Nah mungkin ini yang ditunggu-tunggu para teman-teman. Nah kira-kira saham-saham apa saja yang potensial di Januari effect? Ya di sini CNBC Indonesia Research bukan merekomendasikan ya, tapi kita menganalisa, yaitu pertama ada saham IPO. Karena di pasar yang cenderung membosankan saat ini, terutama saham-saham big caps kan memang cenderung turun. Nah pasti investor mencari saham-saham yang bisa memberikan cuan secara jangka pendek. Yang pertama tentu saja adalah saham IPO ya. Apalagi IPO-nya di sini adalah milik dari konglomerasi atau terafiliasi dengan konglomerasi. Yang pertama mungkin kita akan membahas Ratu terlebih dahulu ya. Di sini Ratu Raharja Energi Cepu, di mana kemarin harga IPO-nya 1.150 dan sekarang sudah berjalan ya. Kita sudah berjalan sekitar 3 hari setelah listing, dan di mana saham Ratu sudah 3 hari naik beruntun.
Di mana kalau kita lihat memang penjamin emisinya cukup baik dan mirip penjamin emisinya seperti menjamin emisi cuan, di mana cuan saat itu naik 6 kali beruntun. Cuman memang kalau kita perhatikan penjatahannya cukup dikit ya. Jadi kalau order di bawah 100 juta hanya mendapatkan saham IPO Ratu sebesar 2 hingga 3 lot atau 0,22%. Kalau di atas 100 juta sekitar 0,55%. Nah, dari penjatahan yang dikit ini tentu saja menjadi peluang bahwa memang saham Ratu memiliki potensi cukup besar untuk mencatatkan kenaikan. Nah, kemudian memang kalau kita lihat Ratu ini merupakan anak usaha dari Rukun Raharja atau Raja yang dimana milik dari Happy Hapsoroh. Nah, kita ketahui di mana juga ada desas-desus ya rumor bahwa untuk Prajogo Pangestu masuk di saham Ratu yaitu dengan asumsi sekitar 13% atau melalui entitas anak usaha dari Prajogo dari divestasi Raja di saham Ratu. Kemudian kita juga ketahui bahwa memang dirumorkan bahwa Prajogo Pangestu menjadi anchor buyer, yaitu biasanya adalah investor yang mendapatkan porsi penjatahan secara pasti. Nah, selain itu kita ketahui bahwa Petrosi Tbk atau PTRO memiliki pengendali yang sama dengan Ratu ataupun Raja, di mana Happy Hapsoroh juga memiliki pengendalian di PTRO yang dimana PTRO ini adalah milik Prajogo Pangestu. Jadi kalau kita perhatikan untuk Prajogo Pangestu ini dan juga Happy Hapsoroh memang memiliki keterkaitan di PTRO, di mana untuk Prajogo Pangestu mengendalikan PTRO melalui PT Kreasi Jasa Persada anak usahanya Cuan. Sementara untuk kelompok Hapsoroh dan juga rekan-rekan bisnisnya memegang PTRO melalui PT Caraka Reksa Optima. Jadi memunculkan bahwa ada optimisme nih nanti PTRO akan bekerja sama dengan Ratu. Jadi kita ketahui Ratu ini kan eksplorasi migas, sementara PTRO ini adalah kontraktor migas. Jadi memang tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada kerjasama di masa yang akan datang. Kemudian kita bergeser ke CBDK. Siapa yang tidak kenal Pani Group ya? Kalau kita lihat di sini dari Agung Sedayu Group, CBDK atau PT Bangun Kosambi Sukses yang merupakan memang milik konglomerasi Indonesia yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan Pani. Dan di sini CBDK akan listing pada pekan depannya hari Senin, di mana penjatahannya atau allotmentnya juga cukup sedikit ya. Mungkin teman-teman yang sudah membeli pasti sudah mendapatkan allotment, di mana di bawah 100 juta hanya dapat 2 lot saja. Di atas 100 juta cukup besar ya, dia itu mendapat 5%. Dan kalau kita lihat untuk penjamin emisinya juga memang penjamin emisi yang memiliki track record yang cukup baik. Jadi ada nama Aguan Pani tersebut, apalagi Pani juga memiliki kepemilikan sekitar 5% di perseroan. Dan kalau kita perhatikan juga memang CBDK ya saat ini memang sedang melakukan pengembangan gedung konvensi terbesar di Indonesia yang berada di Nusantara International Convention Exhibition yang berlokasi di PIK 2. Nah, selain saham IPO, saham-saham apa lagi nih? Ya, yang pastinya di sini CNBC Indonesia Research juga menganalisa saham sektor perbankan. Kita ketahui saham-saham big caps ya. Pertama ada Bank BRI. Pergerakan selama 1 tahun hingga perdagangan 9 Januari 2025 sudah turun hampir 30%. Tapi sebenarnya secara kinerja keuangan yang sudah rilis ya per November 2024, labanya masih tumbuh 3,96%. Kemudian ada Bank Mandiri ya, di sini pergerakan sahamnya sudah turun hampir 10%, tapi labanya masih tumbuh 4,67%. Kemudian ada Bank BNI juga sama. Di sini kalau kita lihat gak beda jauh dari Bank BRI, sudah turun di atas 20%, tapi labanya per November masih tumbuh 4%. Di sini yang berbeda memang hanya Bank BCA ya, di sini masih naik 2,3% selama 1 tahun ke belakang, dan di mana labanya tumbuh sekitar 14,3%. Mungkin memang salah satu yang menjadi pemberat bank-bank BUMN, ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BRI, salah satunya memang ada faktor penghapusan hutang. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, kabar terbaru ya, ada penghapusan hutang bank untuk UMKM di mana di tahun 2025 sebesar 14 triliun rupiah. Dan untuk kerugian tersebut bukan ditanggung negara, tapi ingat ya, ditanggung oleh bank karena itu tertuang dalam PP nomor 47 tahun 2024. Tentu saja beban tersebut akan dirasakan oleh Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Makanya kalau kita perhatikan nih secara pergerakan saham,
hanya Bank BCA yang masih tumbuh ya, karena Bank BCA merupakan bank swasta, jadi tidak terkena dari penghapusan hutang yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, tapi memang kabar baiknya bahwa pemerintah sendiri atau OJK dan juga BI memang menargetkan pertumbuhan kredit perbankan di tahun 2025 sebesar 11 hingga 13%. Tapi ingat ya, kita masih punya beberapa tantangan untuk sektor perbankan, di mana kemungkinan di bawah Presiden Trump bahwa ekonomi US akan lebih baik dan mungkin inflasinya akan tinggi. Kalau inflasinya tinggi, otomatis juga memang suku bunganya lebih tinggi, sehingga memang jauh lebih menarik sektor perbankan di US. Kemudian yang terbaru kita ketahui ya, Indonesia ini join bridge, yaitu kalau kita lihat Trump mengancam tarif 100% untuk negara-negara yang join di bridge sendiri. Kemudian tentu saja ketidakpastian global di tahun 2025 masih tentu saja membayangi beberapa sektor. Ya, tadi ada 2 sektor ya di saham-saham IPO, kemudian juga memang ada di saham perbankan. Tapi ini disclaimer on, teman-teman harus di-recheck kembali dan juga dianalisa ulang kembali.